أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian akhir 13 alasan kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Kenapa Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnah. Kalau Khawarij kan intinya cuma satu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Intinya kan cuma itu Khawarij. Qadariyah intinya menolak takdir. Asy'ariyah, kata beliau, ada belasan. Ya. Tapi beliau tidak bawakan semua. Dalil ada yang buruk kan? Yang salah istidlalnya. Yang salah istidlalnya. Berapa banyak orang yang bawa ayat, bawa hadis sahih, tapi salah. Pertama kali siapa? Khawarij. Aliran sesat pertama dalam Islam, Khawarij, yang oleh Nabi dikatakan sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Itu bawa dalil. Dalilnya sahih apa tidak? Jelas sahih, ayat Al-Quran. Apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Surat Yusuf, Surat Al-Ma'idah. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jelas ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ayat, mana mungkin ayat salah? Ya. Ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As. 3 sahabat besar ini dikafirkan oleh orang Khawarij dengan ayat tadi. Luar biasa. Ya. Terkenalah ucapan Ali bin Abi Thalib. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat tersebut hak. Ayat mana ada yang tidak hak? Tapi dari ayat itu muncul kebatilan. Dia tidak faham dengan ayat itu. Jelas Ali lebih faham, Muawiyah lebih faham, Amr bin As lebih faham, para sahabat lebih faham terhadap ayat itu. Khawarij anak-anak muda, baru kemarin sore, belasan tahun umurnya, mungkin ada yang 20, 21. Sampai dikatakan hudasaul asnan, gigi mereka baru tumbuh istilahnya. Sufahaul ahlam, pemahaman mereka bodoh-bodoh sekali. Sangat bodoh sekali, enggak faham. Pemahaman terhadap ayat Al-Quran jauh dari kebenaran. Hadis itu dalilnya sahih, istidlalnya hancur. Nah, sebagian saudara kita yang membela perayaan Maulid, membawakan ayat, membawakan hadis. Ada hadis puasa Senin ya kan? Yang Nabi ditanya, kenapa engkau puasa Senin ya Rasul? Dijawab, karena hari Senin, hari kelahiranku. Dipakai dalil oleh mereka. Ini jauh panggang dari api istilahnya. Nabi dan para sahabat merayakan hari raya, merayakan sebuah hari, itu pakai makan-makan, pakai senang-senang. Masa pakai puasa? Ya, merayakan Idul Fitri makan-makan, haram berpuasa. Merayakan Idul Adha makan-makan, haram berpuasa. Bagaimana hari Senin beliau rayakan sebagai hari kelahiran beliau dengan cara puasa? Mestinya makan-makan dong. Jelas beliau puasa hari Senin bukan dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau. Ya memang sunnah berpuasa di hari Senin, hari kelahiran beliau, bukan merayakan.
Kalau maulid Nabi kan merayakan. Dan lain-lain, masih banyak lagi dalil-dalil yang mereka bawakan untuk membela acara perayaan maulid Nabi. Hancur, keok, ya, kalah, musnah, hanya dengan satu pertanyaan. Masih ingat? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat tahu kalau maulid Nabi itu baik? Mereka yang merayakan maulid Nabi tahu, faham, Rasulullah nggak pernah merayakan maulid Nabi. Tapi kata mereka kan apa salahnya? Ini kan kebaikan. Nah, coba jawab satu pertanyaan ini. Apakah Rasulullah SAW tahu kalau perayaan maulid Nabi itu baik? Kalau mereka menjawab tahu, berarti Rasulullah berkhianat. Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Sudah tahu maulid itu baik kok tidak dicontohkan. Padahal apa beratnya beliau merayakan hari kelahiran beliau seandainya betul 12 Rabiul Awal. Mudah bagi beliau untuk mengatakan, wahai para sahabatku, jangan lupa ini kelahiranku 12 Rabiul Awal. Rayakanlah dengan ini itu. Gak ada sabda beliau satupun seperti itu. Kalau Rasulullah tahu bahwa perayaan maulid itu baik, berarti beliau menyembunyikan kebenaran. Beliau berkhianat, beliau tidak amanah. Kalau mereka jawab, Rasulullah tahu. Kalau mereka jawab Rasulullah tidak tahu, Rasulullah nggak tahu kalau maulid Nabi itu baik. Berarti mereka lebih tahu dari Nabi, lebih pintar dari Nabi, lebih berilmu dari Nabi. Nabi nggak tahu kalau maulid Nabi itu baik, kalian tahu? Subhanallah, waliyadu billah. Mau jawab apa? Serba salah. Itulah kesesatan. Itulah bid'ah. Itulah syubhat. Hancur hanya dengan satu dalil, hanya dengan satu pertanyaan. Seperti fitnah khalqul Quran ini. Ya. Yang terakhir, alasan kenapa Asy'ariyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Wa nafyuhum li hikmatillahi wa ghairiha. Mereka meniadakan hikmah. Allah menyuruh salat, enggak ada hikmahnya. Allah melarang makan babi, enggak ada hikmahnya. Allah dan Rasulnya menyuruh kita melempar jumrah, mencium Hajar Aswad, enggak ada hikmahnya. Jadi seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, enggak ada hikmahnya. Ini sangat bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Seluruh perintah Allah dan Rasulnya, seluruh larangan Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya, dan kita semua harus tahu. Dan kita semua pasti tahu. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Mu'tazilah mengatakan seluruh perintah Allah, ambil contoh perintah zakat, pasti ada hikmahnya, dan kita tahu. Alhamdulillah, insya Allah kita semua tahu hikmah zakat. Dari zakat yang kita keluarkan, si fulan yang tadinya kelaparan, alhamdulillah bisa makan. Dengan zakat yang antum keluarkan, si A yang tadinya tidak bisa bawa anaknya pulang dari rumah sakit karena belum bayar, sekarang sudah kebayar. Dan seterusnya aja, saudara. Ada hikmahnya kan? Dan kita tahu. Itu juga ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita cari nafkah, menyuruh kita nikah, menyuruh kita banyak sedekah, jelas ada hikmahnya. Dan kita tahu. Bagaimana ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencium Hajar Aswad, melempar jumrah, tayammum, apakah ada hikmahnya? Pasti. Tahu?
Tahu dari mana? Apa hikmah dari melempar jumroh? Apa hikmah dari mencium hajar aswad? Mana hikmah dari melumuri wajah kita dengan debu? Padahal mau sholat, malah wajahnya dilumurin dengan debu. Apa hikmah? Nggak tahu kan? Nah, ini kesalahan Mu'tazilah. Kita semua pasti tahu, salahnya di situ. Nah, Asy'ariyah sebaliknya, nggak ada hikmah-hikmah, terserah Allah. Ketika Allah nyuruh kita sujud, memang Allah maunya kita sujud. Ada apa di balik itu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada hikmahnya. Mau ruku, mau sujud, melempar jumroh, mencium hajar aswad, cari nafkah, nikah, sedekah, nggak ada hikmah. Jelas dua-duanya salah. Disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Mereka meyakini bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya, seluruh larangan Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya. Tapi apa? Tapi ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Seperti hikmah zakat, hikmah sedekah, hikmah cari nafkah, hikmah nikah, kita semua tahu. Tapi hikmah tayamum apa? Nggak tahu. Ya. Hikmah ruku, sujud, kita nggak tahu. Hikmah tawaf, sa'i, kita nggak tahu. Apa bedanya melempar jumroh sebelum duhur dengan setelah duhur? Nggak ada bedanya. Kenapa sebelum duhur tidak sah? Sahnya nanti habis duhur. Ketika melempar 3 jumroh. Di tanggal 11, 12, 13. Ini semua kita tidak tahu hikmahnya. Kesalahannya di sini. Beginilah Ahlus Sunnah. Selalu berada di tengah-tengah. Di antara dua firqah sesat. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Ya, selesai ya. Ada belasan alasan kenapa Asy'ariyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Beliau lanjutkan, walaqad kana dhuhuru hadzal ism. Munculnya nama ini. Nama apa? Nama apa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan munculnya? Di zaman Nabi? Enggak. Ya. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, cukup kaum muslimin, kaum mukminin, karena sama semua. Udah cukup. Enggak perlu lagi dengan Ahlus Sunnah, bukan nih. Pengajian sunnah enggak ini? Dia orang sunnah enggak? Salafi enggak dia? Enggak ada di zaman Rasul dan Abu Bakar dan Umar. Cukup kaum muslimin, kaum mukminin. Di luar itu kafir. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada Khawarij. Di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Rafidah, belum ada Murji'ah, belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, dan so belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah Salafi. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Maka cukup dengan muslim mukmin. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin, keadaan diri seorang muslim. Muslim adalah yang orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangan kakinya. Muslim, mukmin, begitu. Nabi nggak bilang salafi adalah, enggak. Karena belum ada yang lain kecuali salaf. Maka cukup dengan mukmin, muslim. Nah, munculnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini setelah ba'da fitnati qatli Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman baru muncul dia Ahlus Sunnah, bukan gitu. Oh bukan, jangan. Nah, gitu. Di zaman Rasul dan Abu Bakar dan Umar nggak ada dia Ahlus Sunnah, bukan, nggak ada semua muslim Ahlus Sunnah. Kalau di zaman Utsman dan seterusnya, Ali, Muawiyah, dikatakan dia muslim yang mana? Masih ada terusannya. Ya, seperti hari inilah.
Seperti hari ini, fulan muslim, muslim. Oh, berarti kita boleh kasih salam duluan. Beliau motong ayam, kita boleh makan dagingnya, muslim kok. Kalau perempuan, kita boleh nikahi, muslim kan? Nah, kalau beliau ngajar, kita boleh duduk di majelisnya, nanti dulu. Ahlu sunnah bukan. Kalau dia murji'ah, kita duduk di majelisnya, kita jadi sesat seperti dia, jadi murji'ah. Kalau dia khawarij, kita duduk di majelisnya, kita jadi seperti dia, jadi khawarij. Kalau dia rafidah, kita duduk di majelisnya, kita jadi rafidah, dan begitu seterusnya. Ya, kalau di zaman 3 manusia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, nggak masalah. Nggak masalah. Di hari itu, di zaman 3 manusia ini, ketika orang berbicara tentang sholat, ya pasti sholatnya benar. Bicara tentang sholawat, pasti sholawatnya benar. Mengajak kepada saum, zakat, pasti benar. Belum ada subhat. Belum ada kesalahan. Dalam beragama, dalam pemahaman. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, baru muncul ahlu sunnah. Wa fitnati khurujil khawarij, dan fitnah bagaimana orang-orang khawarij mulai keluar ala Aliin wa Muawiyah, melawan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As. Dari situ muncul ini ahlu sunnah bukan. Masih 2 ya. Masih 2. Hari itu kaum muslimin pecah jadi 2. Sebelumnya kaum muslimin 1. Seluruh kaum muslimin salafi. Seluruh kaum muslimin ahlu sunnah. Nah, karena seluruhnya begitu, ya ngapain disebut? Cukup kaum muslimin, kaum mukminin, kan begitu. Seperti ketika di masjid ini semuanya WNI, nggak perlu nanya, WNI bukan, orang semuanya WNI. Nah, ketika ada warga negara asing mulai masuk masjid ini, mulai ikut ngaji, ya 1, 2, bahkan nanti bisa hampir separuh-separuh, tentu ada pembahasan. Dia WNI apa WNA, ya wajar kan seperti itu. Maka sekali lagi, di zaman 3 manusia ini nggak ada pembahasan. Mulai muncul pertanyaan ahlu sunnah apa bukan, ketika muncul khawarij, jadilah kaum muslimin menjadi 2. Jadilah kaum muslimin dibagi menjadi 2. Apa? Khawarij dan yang bukan khawarij. Gitu. Khawarij dan yang bukan khawarij. Yang bukan khawarij yang sama seperti Rasul, Abu Bakar, Umar, begitu. Nah, namanya apa nih? Dikasih nama apa nih? Walaupun Nabi menyebut juga salaf, ya, al-firqatun najiyah, tapi itu enggak sorry. Maka antum tahu yang memasyhurkan nama ahlu sunnah wal jamaah siapa? Rasul, Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Yang memasyhurkan nama ahlu sunnah wal jamaah Ibnu Abbas. Dan diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dimasyhurkan nama ahlu sunnah wal jamaah. Untuk membedakan khawarij apa bukan khawarij. Maksud khawarij, ghairu khawarij, kan ya bukan istilah yang bagus, ya. Samping itu memang Nabi sudah memberikan qarinah nama-nama itu. Ada al-firqatun najiyah, ada at-taifatul mansurah, ada al-ghuraba, ada as-salaf, ada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi secara masyhur dan kemudian menjadi terkenal, ma'ruf, diikuti oleh kaum muslimin adalah nama ahlus sunnah wal jamaah, dimasyhurkan oleh Ibnu Abbas. Wa takfirihima, mereka mengkafirkan dua-duanya, Ali dan Muawiyah, ditambah Amr bin As, dan bukan mereka berdua, bahkan Utsman pun dikafirkan oleh mereka. Yang tidak dikafirkan oleh mereka, yang tidak dijelek-jelekkan oleh mereka siapa?
yang tidak ketemu mereka? Abu Bakar dan Umar. Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Khawarij memuliakan Abu Bakar dan Umar karena nggak ketemu. Nah, sifat orang Khawarij begitu. Ketika nggak ketemu disanjung-sanjung. Ya, misalnya hari ini anak-anak muda Khawarij mencaci maki presiden sekarang. Disanjung-sanjunglah yang mereka nggak ketemu, Soeharto misalnya, Soekarno misalnya. Itu salah satu sifat Khawarij begitu. Ketika ketemu dicaci maki. Yang disanjung yang mana? Yang nggak ketemu. Ini salah satunya. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Cinta sekali, memuliakan, memuji-muji Abu Bakar dan Umar. Wastihlalid dima'i wal amwal, dan mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin. Masih ingat satu keluarga yang dibantai oleh mereka? Anaknya Khabbab bin Arat. Antum masih ingat Khabbab bin Arat? Beliau mewakili para budak, orang-orang miskin, datang kepada Nabi saat Nabi tiduran di naungan Ka'bah, berbantalkan burdah beliau. Surban beliau dilipat-lipat, dibikin bantalan, bernaung di naungan Ka'bah, mungkin sore gitu ya. Nah, Khabbab bin Arat ini mewakili para budak, orang-orang miskin, mengadu kepada Nabi. Ya Rasul, kami disiksa habis-habisan karena mengikuti agamamu, agama Islam. Ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami, mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi menjawab, jangan tergesa-gesa, nanti pasti kalian akan menang. Harus melewati masa-masa seperti ini, kira-kira begitu. Nah, Khabbab bin Arat ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah sekeluarga, istrinya, anak-anaknya dibantai oleh mereka. Dibantai oleh orang-orang Khawarij. Khabbabnya mereka nggak ketemu, kan mereka anak-anak muda. Ketemu dengan anaknya Khabbab, Abdullah namanya. Dibantai. Setelah membantai, nggak lama setelah mereka membantai, mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mereka bertanya kepada para sahabat, Ibnu Abbas, bagaimana hukum darah nyamuk? Bagaimana hukum mengalirkan darah nyamuk, membunuh nyamuk? Marah Ibnu Abbas. Kalian tanyakan bagaimana darah nyamuk, sementara kalian tumpahkan darahnya Abdullah bin Khabbab bin Arat sekeluarga. Ciri-ciri Khawarij begitu. Yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan. Khawarij begitu. Ya. Dan mereka tidak bisa melihat kebaikan orang. Ya. Pemimpinnya bagi sembako, pemimpinnya muslim, pemimpinnya mengizinkan masjid berdiri di mana-mana, pemimpinnya nggak ngelarang kajian-kajian sunnah, nggak dilihat. Yang dilihat, ini pemimpin tidak menerapkan hukum kisos. Ini pemimpin tidak menerapkan cambuk. Yang dilihat itunya, langsung dikafirkan. Jadi nggak melihat kebaikan orang. Yang dilihat buruknya saja. Itu ciri-ciri Khawarij. Wa zuhuri bid'ah, dan munculnya berbagai macam bid'ah seperti tasyayyu', Rafidah, Murji'ah, Qadariyah dan lain-lain. Muncul di situ. Setelah muncul di
Setiap kali ada orang yang berbicara tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang hadis, berbicara tentang Islam, berbicara tentang kebaikan Islam, ditanya, semulana rijala, semulana rijalakum, sebutkan rijal kalian. Maksud kalau bahasa kita, ente dengar dari siapa? Gitu. Siapa yang bilang seperti itu? Kira-kira begitu. Ente mengatakan seperti itu, yang ngasih tahu siapa? Kalau nggak bisa jawab, ditakzir, cambuk. Berhati-hati. Sebelum itu enggak. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ada orang menyampaikan hadis, sahabat terima. Menyampaikan kebenaran, terima. Begitu muncul aliran-aliran sesat ini, semulana rijalakum. Semulana rijalakum. Sebut dulu siapa rijal kalian. Siapa yang ngasih tahu kalian? Kata siapa inti dan seterusnya. Sayang pertanyaan ini nggak ada hari ini. Harusnya ada ya. Ya silakan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.